Halo, pria cerdas. Pernahkah kamu mengalami momen di mana seorang wanita yang awalnya biasa saja, setelah percakapan singkat, tiba-tiba terlihat berbeda di matamu, dan kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi? Bukan karena wajahmu yang rupawan, bukan pula karena kamu berusaha keras menjadi pangeran di hadapannya, melainkan karena tanpa sadar kamu bermain di ranah psikologi yang paling dalam. Dalam video kali ini, saya akan membawa kamu menyelami teknik-teknik psikologis yang tidak hanya membuat wanita terpikat, tetapi juga membuatnya terus memikirkanmu, bahkan saat kamu tidak berada di sisinya. Menariknya, sebagian besar prinsip ini bukanlah sekadar teori atau kiat kuno, melainkan telah diuji dan didukung oleh penelitian ilmiah di bidang psikologi, ilmu sosial, dan komunikasi antar manusia. Jadi, ambillah secangkir kopi favoritmu, duduklah dengan nyaman, dan ikuti pembahasan ini sampai selesai, karena apa yang akan kita bahas dapat mengubah cara kamu memahami diri sendiri dan interaksi dengan orang lain. Ini bukan tentang menjadi seseorang yang sempurna di permukaan, melainkan tentang mengembangkan ketenangan batin dan ketulusan jiwa yang justru menjadi fondasi daya tarik sejati. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ada satu permintaan kecil dari saya. Tuliskan di kolom komentar dari kota mana kamu menyaksikan video ini. Selain itu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, memberi like, dan membagikan video ini agar semakin banyak orang menyadari bahwa memahami psikologi ketertarikan adalah langkah awal untuk membangun hubungan yang sehat, di mana cinta sejati tumbuh dari rasa aman, keaslian, dan komunikasi yang hangat, bukan sekadar dari penampilan luar. Mari kita mulai dengan fondasi utama dari psikologi daya tarik itu sendiri. Sebelum kita membahas trik-trik spesifik yang bisa membuat seorang wanita merasa terhubung dan terus mengingatmu, penting untuk memahami bahwa daya tarik bukanlah hasil dari satu hal yang instan. Banyak pria meyakini bahwa ketertarikan wanita semata-mata ditentukan oleh penampilan fisik, gaya berpakaian yang modis, atau kepiawaian merangkai kata-kata romantis. Namun, kenyataannya, semua itu hanyalah kulit luar. Yang sesungguhnya memiliki kekuatan lebih besar adalah bagaimana kamu membuatnya merasa ketika dia berada di dekatmu. Dalam psikologi, ketertarikan bukanlah sekadar respons visual, melainkan respons emosional yang muncul ketika seseorang menciptakan pengalaman positif dalam diri orang lain. Ada 3 pilar fundamental yang menentukan apakah seorang wanita akan merasa tertarik dan terus memikirkanmu. Pertama, rasa aman secara emosional. Kedua, kemampuan menjalin koneksi sosial dan emosi, dan ketiga, rasa penasaran yang tumbuh secara bertahap. Rasa aman emosional seringkali diabaikan oleh banyak pria. Wanita tidak hanya mencari pria yang menarik secara fisik, tetapi pria yang dapat memberikan ruang aman baginya untuk menjadi dirinya sendiri. Ini bukan hanya tentang perlindungan fisik, melainkan tentang keamanan batin, di mana dia dapat berbicara tanpa takut dihakimi, meluapkan perasaannya tanpa khawatir diremehkan, dan merasa bahwa kamu menghargai setiap sisi dirinya. Ketika seorang wanita merasakan keamanan emosional ini, otaknya melepaskan lebih banyak oksitosin, hormon yang sering disebut sebagai hormon kepercayaan dan ikatan. Hormon inilah yang mendorong keinginan untuk terus berada di dekat orang yang sama. Banyak pria terjebak dalam upaya terlihat dominan atau keren, tetapi melupakan esensi menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Padahal, wanita cenderung lebih tertarik pada pria yang dapat membuat mereka merasa tenang, diterima, dan dihargai. Rasa aman emosional adalah fondasi dari hubungan yang langgeng. Tanpanya, ketertarikan hanya bersifat sementara, tetapi dengannya, rasa suka dapat tumbuh secara alami dan berakar kuat. Selanjutnya, mari kita bahas koneksi sosial dan emosi. Berbagai penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa otak wanita merespons emosi jauh lebih kuat daripada logika dalam konteks cinta dan ketertarikan. Kamu bisa saja tampak cerdas, sukses, atau bahkan sangat tampan, tetapi jika kamu tidak mampu membuatnya merasakan sesuatu yang mendalam, hubungan itu tidak akan berkembang jauh. Koneksi emosional terbentuk melalui interaksi yang tulus dan hadir secara utuh. Ketika kamu benar-benar mendengarkan, merasakan apa yang dia rasakan, dan menanggapi dengan empati, itu akan merangsang bagian otak yang terkait dengan keterikatan emosional. Senyuman kecil yang hangat, respons yang penuh pengertian, atau candaan ringan pada saat yang tepat, semuanya menstimulasi perasaan nyaman dan dekat. Ingatlah, wanita tidak jatuh cinta pada pria yang sempurna tanpa celah,
Mereka jatuh cinta pada pria yang membuat mereka merasa dihargai dan dipahami secara utuh. Pilar ketiga adalah rasa penasaran dan ketertarikan bertahap. Ketertarikan yang paling kuat dan bertahan lama bukanlah yang datang secara tiba-tiba, melainkan yang tumbuh perlahan seiring waktu. Sedikit misteri dapat membuat wanita ingin tahu lebih banyak tentang dirimu. Ini bukan berarti kamu harus bersikap dingin atau berpura-pura sibuk, tetapi biarkan ada aspek-aspek dari dirimu yang tidak kamu ungkapkan sekaligus. Dalam psikologi, fenomena ini disebut gradual attraction, di mana ketertarikan berkembang melalui rasa penasaran yang konsisten. Kamu hadir tanpa berlebihan, terbuka tanpa sepenuhnya terbaca, dan itulah yang membuat wanita merasa tertantang serta terus ingin mengenalmu lebih dalam. Jadi, tujuanmu bukanlah membuatnya jatuh cinta dalam sekejap, melainkan menciptakan suasana emosional yang membuatnya merasa aman, terhubung, dan penasaran. Ketika ketiga elemen ini berjalan seimbang, kamu tidak perlu banyak bicara untuk menarik perhatian, karena tanpa disadari, dia sudah memikirkanmu bahkan ketika kamu tidak berada di dekatnya. Sekarang, mari kita telusuri salah satu trik psikologis yang paling terkenal, yaitu efek Benjamin Franklin. Ada kisah klasik dari sejarah yang hingga kini masih menjadi rujukan dalam psikologi sosial, yaitu tentang Benjamin Franklin, seorang ilmuwan dan negarawan Amerika. Suatu ketika, Franklin memiliki lawan politik yang secara terang-terangan tidak menyukainya. Alih-alih membalas permusuhan itu dengan konfrontasi atau berusaha menyenangkan dengan pujian, Franklin melakukan tindakan yang tidak terduga. Ia meminta bantuan kecil kepada lawannya, yaitu meminjam sebuah buku langka dari koleksi pribadinya. Anehnya, setelah itu hubungan mereka berubah drastis. Lawan politiknya yang sebelumnya bermusuhan justru menjadi lebih akrab dan menghormati Franklin. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai efek Benjamin Franklin dan telah banyak diteliti dalam psikologi modern. Secara ilmiah, ini berkaitan dengan mekanisme yang disebut cognitive dissonance, yaitu ketidaknyamanan mental yang muncul ketika perilaku dan perasaan seseorang tidak selaras. Ketika seseorang melakukan kebaikan untuk orang lain, otaknya secara otomatis mencari pembenaran logis atas tindakannya itu, dan kesimpulan paling alami adalah bahwa dia melakukannya karena dia menyukai atau menghargai orang tersebut. Kamu dapat menerapkan prinsip ini secara halus dan alami. Misalnya, kepada wanita yang kamu minati, mintalah bantuan kecil yang membuatnya merasa dilibatkan, seperti meminta rekomendasi film karena kamu bosan menonton hal-hal yang itu-itu saja, menanyakan tempat nongkrong yang suasana tenang untuk bekerja, atau meminta pendapatnya tentang warna pakaian yang akan kamu kenakan. Kuncinya adalah bukan manipulasi, melainkan memberi kesempatan padanya untuk berkontribusi dalam hidupmu. Hal ini menumbuhkan rasa keterhubungan dan kedekatan emosional. Yang menarik, efek ini seringkali lebih kuat daripada pujian langsung, karena ketika dia merasa telah melakukan sesuatu untukmu, dia mulai melihatmu secara positif tanpa disadari. Perlahan tapi pasti, kamu mulai menetap di pikirannya, bukan karena kamu terlalu menonjol, tetapi karena kamu melibatkan perasaannya. Selanjutnya, kita bahas kekuatan kontak mata, bahasa tanpa kata yang sangat menggoda. Kontak mata adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal paling kuat yang dimiliki manusia. Satu tatapan yang tepat dapat menyampaikan lebih dari 1000 kata. Penelitian dari Harvard University mengungkapkan bahwa menatap mata seseorang selama lebih dari 8 detik dapat menimbulkan sensasi emosional yang mirip dengan perasaan jatuh cinta. Mengapa demikian? Karena ketika dua pasang mata saling bertemu, tubuh memproduksi hormon dopamin dan oksitosin, dua zat kimia utama yang terlibat dalam rasa senang, ikatan, dan cinta. Saat kamu mengobrol dengan seorang wanita, biasakanlah menatap matanya sedikit lebih lama dari biasanya, bukan dengan tatapan yang intens dan menakutkan, melainkan dengan tatapan hangat, fokus, dan santai. Perhatikan dia saat dia berbicara, beri jeda sebelum mengalihkan pandangan, dan iringi dengan senyuman kecil. Tatapan mata yang konsisten dan penuh perhatian memberikan sinyal bahwa kamu percaya diri, jujur, dan benar-benar hadir dalam momen itu. Ketika kamu mampu mempertahankan kontak mata dengan tenang, wanita akan merasa terlihat, bukan hanya secara fisik, tetapi diakui secara emosional. Hati-hati, jangan salah mengartikannya sebagai teknik menatap tajam. Tujuannya adalah membangun keintiman psikologis, bukan menaklukkan.
Sebuah studi lain bahkan menunjukkan bahwa dua orang yang saling menatap dalam diam selama 2 menit dapat merasa jauh lebih dekat dibandingkan pasangan yang sudah saling kenal bertahun-tahun tetapi jarang melakukan kontak mata. Tatapan mata adalah jembatan antara logika dan emosi. Gunakan dengan kesadaran, dan kamu akan menciptakan koneksi yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata manis. Prinsip berikutnya adalah tentang keaslian dan kontras emosi. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan pria dalam upaya menarik perhatian adalah berusaha terlalu keras menjadi tipe ideal yang mereka pikir diinginkan wanita. Ada yang berpura-pura menjadi bad boy, ada yang terlalu romantis, dan ada pula yang berusaha terlihat misterius tetapi malah menjadi kaku dan tidak alami. Padahal, daya tarik sejati muncul dari keaslian yang seimbang. Wanita cenderung lebih tertarik pada pria yang dapat menampilkan dua sisi dirinya secara alami. Tegas tetapi lembut, serius tetapi santai, rasional tetapi tetap memiliki sisi empatik. Dalam psikologi, ini disebut kontras emosional, dan manusia secara alami tertarik pada dinamika seperti ini. Bayangkan jika kamu selalu serius sepanjang waktu, itu akan terasa membosankan. Sebaliknya, jika kamu selalu bercanda tanpa arah, kamu akan terlihat tidak stabil. Tetapi ketika kamu dapat berganti suasana hati dengan alami, misalnya, mampu mengobrol santai sambil bercanda, tetapi juga bisa mendengarkan dengan serius saat dia berbagi cerita, itu menciptakan semacam roller coaster emosional yang sehat. Wanita akan merasa bahwa mereka berinteraksi dengan seseorang yang nyata, bukan karakter buatan. Ingatlah, wanita memiliki intuisi yang tajam untuk membedakan mana yang asli dan mana yang dibuat-buat. Jadi, jangan berusaha terlihat sempurna, justru tunjukkan sedikit sisi rentanmu, asalkan tidak berlebihan. Misalnya, ceritakan bahwa kamu pernah gagal, tetapi dari kegagalan itu kamu belajar banyak. Ketika kamu berani menunjukkan sisi manusiawimu, kamu tidak hanya menarik, tetapi juga mudah dihubungkan, dan disitulah koneksi emosional yang kuat dapat tumbuh. Trik psikologis keempat yang tak kalah ampuh adalah efek keakraban atau mere-exposure effect. Prinsipnya sangat sederhana. Semakin sering seseorang melihatmu, mendengar suaramu, atau bahkan membaca namamu, semakin besar kemungkinan dia merasa nyaman dan akhirnya menyukaimu. Dalam eksperimen klasik, para peneliti menampilkan wajah orang asing secara berulang kepada sekelompok peserta, dan hasilnya, semakin sering wajah itu muncul, semakin tinggi tingkat kesukaan yang dilaporkan, meskipun para peserta tidak pernah berinteraksi secara langsung. Mengapa ini terjadi? Karena otak manusia secara alami menyukai hal-hal yang terasa familiar. Rasa familiar memberi keamanan, dan keamanan membuka pintu untuk ketertarikan. Kamu dapat menerapkan ini dalam kehidupan sosialmu secara halus, misalnya dengan muncul di lingkaran sosial yang sama secara konsisten, sesekali berinteraksi di media sosialnya dengan komentar atau like yang ringan dan relevan, atau secara alami berada di tempat-tempat yang sama tanpa terlihat sengaja mengejar. Kuncinya adalah konsistensi yang lembut. Kamu tidak perlu selalu tampil menonjol, cukup hadir di sekitarnya dengan cara yang natural. Semakin sering kamu muncul dalam konteks yang positif, semakin otaknya mengaitkan dirimu dengan perasaan nyaman. Namun, berhati-hatilah agar tidak terlalu sering muncul atau berinteraksi secara intens tanpa ada timbal balik, karena itu bisa berubah menjadi kesan obsesif. Efek ini bekerja paling baik ketika kamu memberi ruang, muncul, lalu menghilang sejenak, sehingga otaknya memiliki kesempatan untuk merindukan kehadiranmu. Dengan cara ini, kamu tidak hanya hadir di matanya, tetapi perlahan juga di pikirannya. Terakhir, kita bahas teknik mirroring dan empati emosional yang merupakan gabungan antara ilmu komunikasi dan psikologi interpersonal. Jika kamu dapat menguasainya, kamu bisa membuat seorang wanita merasa sangat terhubung denganmu, bahkan setelah percakapan singkat. Mirroring adalah menyesuaikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau tempo bicara dengan orang yang diajak bicara, bukan dengan meniru secara kaku, tetapi menyelaraskan diri secara halus. Contohnya, jika dia berbicara dengan nada lembut, kamu bisa sedikit menurunkan tempo suaramu. Jika dia sedang bersemangat bercerita, kamu ikut menunjukkan antusiasme. Secara bawah sadar, hal ini membuat otaknya berpikir, aku cocok ngobrol dengan orang ini. Fenomena ini dijelaskan melalui teori neuron cermin di otak manusia, yaitu bagian yang aktif saat kita meniru atau merasakan apa yang orang lain rasakan. Mirroring dapat menciptakan rasa kedekatan emosional dengan sangat cepat. Namun,
Mirroring saja tidak cukup, kamu juga perlu menambahkan empati emosional, yaitu saat dia bercerita, jangan langsung melompat memberi solusi, tetapi dengarkan dulu dan rasakan emosinya. Misalnya, jika dia berkata, "Aku capek banget kerja akhir-akhir ini," banyak pria langsung menjawab, "Ya udah resign aja," atau "Kamu kurang liburan tuh." Padahal, respons yang paling menyentuh justru yang menunjukkan pemahaman, seperti, "Wajar sih, kamu kelihatan perfeksionis banget, pasti pengin semuanya berjalan mulus ya." Dengan respons seperti itu, kamu tidak hanya mendengar, tetapi memahami. Dalam psikologi, rasa dipahami adalah salah satu kebutuhan emosional paling kuat, terutama bagi wanita. Ketika dia merasa kamu benar-benar mengerti dirinya, koneksi itu jauh lebih dalam daripada sekadar ketertarikan fisik. Kamu menjadi seseorang yang menenangkan, tempat aman di tengah dunia yang bising, dan perasaan seperti itu sangat sulit dilupakan. Semua trik psikologis yang telah kita bahas, mulai dari efek Benjamin Franklin, kontak mata, kontras emosi, efek keakraban, hingga mirroring dan empati, memiliki satu benang merah yang sama. Mereka bukan tentang manipulasi, melainkan tentang membangun koneksi emosional yang alami dan tulus. Kamu tidak sedang berusaha menipu wanita agar menyukaimu. Kamu sedang belajar memahami cara kerja psikologi manusia, bagaimana perasaan, persepsi, dan keterikatan terbentuk. Ketika kamu mempraktikkan prinsip-prinsip ini dengan niat yang jujur, bukan hanya kamu menjadi lebih menarik di mata wanita, tetapi kamu juga menjadi pribadi yang lebih hangat, percaya diri, dan dewasa secara emosional. Pada akhirnya, daya tarik yang paling kuat tidak berasal dari cara kamu berbicara, berpakaian, atau bersikap, tetapi dari cara kamu membuat orang lain merasa saat mereka bersamamu. Semua trik ini tidak akan benar-benar bekerja jika kamu tidak melakukannya dengan ketulusan. Wanita bukan tertarik pada trik, tetapi pada energi dan niat di balik tindakanmu. Kamu mungkin bisa berpura-pura peduli selama beberapa hari, tetapi kamu tidak bisa berpura-pura tulus dalam jangka panjang. Wanita memiliki insting yang sangat tajam untuk membaca perasaan seseorang, bahkan dari cara kamu menatap, berbicara, atau bereaksi pada hal-hal kecil. Ketulusan berarti kamu tidak menggunakan psikologi untuk menaklukkan, tetapi untuk memahami. Kamu belajar tentang psikologi bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk berkomunikasi dengan lebih dalam, dengan empati, dan dengan kejujuran. Koneksi emosional sejati tidak muncul dari usaha berlebihan untuk terlihat sempurna. Justru sebaliknya, ia tumbuh saat kamu berani menunjukkan diri apa adanya, ketika kamu mendengarkan tanpa menghakimi, menghargai pendapatnya meski berbeda, dan membuatnya merasa bahwa bersama kamu, dia tidak perlu berpura-pura menjadi siapapun. Banyak pria berpikir bahwa cara terbaik untuk membuat wanita jatuh cinta adalah dengan memberi perhatian besar, hadiah mahal, atau kata-kata manis. Tetapi dalam hubungan yang sehat, yang paling berharga bukanlah apa yang kamu beri, melainkan bagaimana kamu membuatnya merasa. Apakah dia merasa aman bersamamu? Apakah dia merasa dihargai dan dipahami? Apakah dia merasa bahwa kamu benar-benar mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran bicara? Ketika kamu benar-benar hadir dalam setiap percakapan, bukan dengan niat mengesankan, tetapi untuk memahami, kamu sedang menanam benih kepercayaan yang sangat dalam. Dari kepercayaan itulah tumbuh rasa nyaman, rasa suka, lalu perlahan berubah menjadi keterikatan emosional yang sulit dijelaskan. Koneksi emosional yang tulus juga berarti kamu tidak takut kehilangan. Kamu tidak mencoba memaksanya untuk menyukaimu, karena kamu tahu bahwa perasaan yang asli tidak bisa dipaksa. Kamu hanya menunjukkan versi terbaik dari dirimu dan membiarkan rasa itu tumbuh dengan sendirinya. Ironisnya, justru ketika kamu berhenti berusaha terlalu keras untuk membuat dia suka, saat itulah kamu mulai terlihat paling menarik. Ketenangan dan ketulusan adalah bentuk karisma yang paling alami. Jadi, gunakan semua prinsip psikologis tadi bukan sebagai alat manipulasi, tetapi sebagai jembatan untuk memahami manusia, untuk benar-benar terkoneksi dari hati ke hati. Karena pada akhirnya, hubungan yang paling kuat bukan dibangun dari strategi, tetapi dari kejujuran dan ketulusan. Jika kamu dapat membuat seorang wanita merasa aman, didengar, dan dimengerti, kamu tidak perlu lagi mencari cara agar dia memikirkanmu, karena di dalam hatinya, kamu sudah ada di sana. Bukan kata-kata manis yang membuat wanita jatuh cinta, bukan pula wajah tampan, tubuh atletis, atau gaya hidup yang keren. Pada akhirnya,
Yang paling membekas di hati seorang wanita adalah bagaimana kamu membuatnya merasa. Kamu bisa mengucapkan ribuan kata indah, tetapi jika dia tidak merasakan ketulusan di baliknya, semuanya akan hilang begitu saja. Namun, satu tindakan kecil yang tulus, satu perhatian sederhana yang datang dari hati, dapat meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam daripada 1000 janji. Ingatlah, wanita bukan mencari pria yang sempurna. Mereka mencari pria yang tulus, konsisten, dan memiliki kedalaman hati, seseorang yang dapat membuat mereka tertawa, tetapi juga menjadi tempat bersandar saat dunia terasa berat, seseorang yang dapat diandalkan tetapi juga terbuka. Itulah yang membedakan pria biasa dengan pria yang benar-benar bernilai. Kalau kamu menerapkan semua trik psikologis yang sudah kita bahas, mulai dari efek Benjamin Franklin, kontak mata, kontras emosi, efek keakraban, hingga empati emosional, ingatlah satu hal. Lakukan semuanya dari tempat yang jujur, bukan untuk sekadar mendapatkan perhatian, tetapi untuk membangun koneksi yang nyata. Karena tujuan dari semua ini bukanlah supaya kamu terlihat keren atau mudah menarik wanita. Tujuan sebenarnya adalah supaya kamu belajar memahami manusia, menjadi pribadi yang peka terhadap emosi, tahu cara berkomunikasi dengan hati, dan dapat menumbuhkan hubungan yang sehat, bukan hubungan yang penuh permainan. Kalau kamu menginginkan hubungan yang langgeng, fokuslah bukan pada bagaimana membuat dia tertarik, tetapi pada bagaimana membuat dia merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri bersamamu. Itulah daya tarik paling kuat yang tidak bisa dibuat-buat. Jika kamu merasa video ini membuka wawasanmu, tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling mengena untukmu, apakah tentang rasa aman emosional, efek Benjamin Franklin, atau justru tentang bagaimana menjadi pria yang tulus dan stabil secara emosional. Kamu juga dapat menuliskan ide untuk video lanjutan, misalnya tentang cara membangun koneksi emosional yang lebih dalam atau cara menjaga daya tarik setelah hubungan mulai berjalan. Siapa tahu topik idemu menjadi bahasan kita di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan terbaru seputar psikologi cinta, pengembangan diri, dan cara menjadi pria yang lebih percaya diri tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mengubah cara pandangmu tentang hubungan dan cinta. Karena pada akhirnya, cinta yang bertahan bukan datang dari trik, tetapi dari ketulusan, kedewasaan, dan rasa saling menghargai. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, jadilah pria yang tidak hanya keren di luar, tetapi juga kuat di dalam, karena karisma sejati lahir bukan dari penampilan, tetapi dari ketenangan hati dan ketulusan jiwa.